Sejarah Kerajaan Kutai, masa kejayaan dan sistem pemerintahan yang luar biasa. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai diperkirakan muncul pada abad keempat atau sekitar tahun 400 Masehi. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kerajaan tersebut dibangun pada abad keempat adalah ditemukannya 7 buah prasasti Yupa. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, yaitu dekat kota Tenggarong, tepatnya di sekitar hulu Sungai Mahakam. Tidak banyak informasi mengenai Kerajaan Kutai. Hanya 7 buah prasasti Yupa itulah yang menjadi sumber informasinya. Penggunaan nama Kerajaan Kutai sendiri ditentukan oleh para ahli sejarah, dengan mengambil nama dari tempat ditemukannya prasasti Yupa tersebut, yaitu di daerah Kutai. Ditemukannya 7 buah batu tulis atau prasasti Yupa ini, yang ditulis dengan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta, dan disusun dalam bentuk syair, yang menyatakan telah berdirinya suatu kerajaan Hindu tertua, yaitu Kerajaan Kutai. Prasasti Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan, yang dibuat oleh para Brahmana atas kedermawanan Raja Mulawarman. Dituliskan dalam prasasti itu, bahwa Raja Mulawarman adalah raja yang baik dan kuat, yang merupakan anak dari Aswawarman, dan merupakan cucu dari Raja Kudungga, yang telah memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Dari prasasti tersebut didapat informasi bahwa Kerajaan Kutai pertama kali didirikan oleh Kudungga, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Aswawarman, dan mencapai puncak kejayaan pada masa Mulawarman yaitu anak Aswawarman. Menurut para ahli sejarah, nama Kudungga merupakan nama asli pribumi, yang belum terpengaruh oleh kebudayaan Hindu. Namun nama anaknya yaitu Aswawarman, diduga telah memeluk agama Hindu atas dasar kata Warman, yang merupakan kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Dari informasi tersebut menyatakan bahwa pendiri Kerajaan Kutai adalah Kudungga. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Tidak banyak informasi mengenai Kerajaan Kutai. Tetapi menurut prasasti Yupa, puncak kejayaan Kerajaan Kutai berada pada masa kepemerintahan Raja Mulawarman. Pada masa pemerintahan Mulawarman, kekuasaan Kerajaan Kutai hampir meliputi seluruh wilayah Kalimantan Timur. Rakyat Kerajaan Kutai pun hidup sejahtera dan makmur. Sistem politik Kerajaan Kutai. Dalam prasasti-prasasti yang ditemukan di Kutai, terdapat salah satu prasasti yang di dalamnya tertulis, Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang masyhur, Sang Aswawarman namanya, yang seperti Sang Ansuman, Dewa Matahari, menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman mempunyai putra 3, seperti api yang suci. Yang terkemuka dari ketiga putra itu adalah Sang Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan berkuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri emas yang jumlah sangat banyak. Untuk memperingati kenduri itulah, tugu batu ini didirikan oleh para Brahmana. Dari prasasti tersebut dapat diketahui nama-nama raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kutai. Raja pertama bernama Kudungga, yang merupakan nama Indonesia asli. Ia mempunyai seorang anak yang bernama Aswawarman, yang dianggap sebagai pendiri dinasti atau pembentuk keluarga atau Wangsakerta. Nama anak Kudungga di atas menunjukkan telah masuknya pengaruh Hindu dalam Kerajaan Kutai. Selanjutnya, dapat diketahui pula bahwa Aswawarman itu mempunyai 3 orang putra. Salah seorang di antara putranya itu sangat terkenal, bernama Mulawarman. Kedua nama terakhir menggunakan bahasa Sanskerta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada masa Kerajaan Kutai, mereka telah mengenal sistem pemerintahan. Pemerintahan bukan lagi dipimpin oleh kepala suku, tetapi dipimpin oleh raja. Dalam prasasti tersebut juga membuktikan bahwa Raja-Raja Kutai adalah orang Indonesia asli, yang telah memeluk agama Hindu. Sistem perekonomian di Kerajaan Kutai. Secara geografis, Kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Kerajaan Kutai menjadi tempat yang menarik untuk disinggahi para pedagang.
Hal tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan perdagangan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kutai. Di samping itu juga ada pertanian. Keterangan ini tertulis pada prasasti yang mengatakan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan hartanya berupa minyak dan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Diperkirakan bahwa pertanian dan peternakan merupakan mata pencaharian utama masyarakat Kutai. Melihat letak di sekitar Sungai Mahakam sebagai jalur transportasi laut, diperkirakan perdagangan masyarakat Kutai berjalan cukup ramai. Bagi pedagang luar yang ingin berjualan di Kutai, mereka harus memberikan hadiah kepada raja agar diizinkan berdagang. Pemberian hadiah ini biasanya berupa barang dagangan, yang cukup mahal harganya, dan pemberian ini dianggap sebagai upeti atau pajak kepada pihak kerajaan. Melalui hubungan dagang tersebut, baik melalui jalur transportasi sungai atau laut maupun transportasi darat, maka berkembanglah hubungan agama dan kebudayaan dengan wilayah-wilayah sekitar. Banyak pendeta yang diundang datang ke Kutai. Banyak pula orang Kutai yang berkunjung ke daerah asal para pendeta tersebut. Bidang agama di Kerajaan Kutai. Kehidupan kebudayaan masyarakat Kutai erat kaitannya dengan kepercayaan atau agama yang dianut. Prasati Yupa merupakan salah satu hasil budaya masyarakat Kutai, yaitu tugu batu yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia dari zaman Megalitikum. Salah satu prasasti Yupa itu menyebutkan suatu tempat suci dengan nama Waprakeswara atau tempat pemujaan Dewa Siwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kutai adalah pemeluk agama Hindu Siwa. Selain itu, masyarakat Kutai juga ada yang masih menjalankan adat istiadat dan kepercayaan asli mereka. Bidang sosial, budaya di Kerajaan Kutai. Karena Kerajaan Kutai telah mendapat pengaruh agama Hindu, maka kehidupan agamanya telah lebih maju. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan upacara penghinduan, atau pemberkatan seseorang yang memeluk agama Hindu yang disebut Fratyastoma. Upacara tersebut dilaksanakan sejak pemerintahan Aswawarman, dan dipimpin oleh para pendeta atau Brahmana dari India. Baru pada masa pemerintahan Mulawarman, upacara tersebut dipimpin oleh kaum Brahmana dari Indonesia. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kaum Brahmana dari Indonesia ternyata memiliki tingkat intelektual yang tinggi, karena mampu menguasai bahasa Sanskerta. Karena bahasa ini bukanlah bahasa yang dipakai sehari-hari oleh rakyat India, melainkan bahasa resmi kaum Brahmana untuk masalah keagamaan. Masuknya pengaruh budaya India ke Nusantara, menyebabkan budaya Indonesia mengalami perubahan. Perubahan yang terpenting adalah timbulnya suatu sistem pemerintahan dengan raja sebagai kepalanya. Sebelum budaya India masuk, pemerintahan hanya dipimpin oleh seorang kepala suku. Selain itu, percampuran lainnya adalah kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia yang identik selalu mendirikan tugu batu. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa dalam menerima unsur-unsur budaya asing, bangsa Indonesia bersikap aktif. Artinya bangsa Indonesia berusaha mencari dan menyesuaikan unsur-unsur kebudayaan asing tersebut dengan kebudayaan sendiri. Keruntuhan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berakhir pada saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, yaitu Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Perlu diingat bahwa Kutai Martadipura berbeda dengan Kerajaan Kutai Kartanegara, yang ibu kotanya pertama kali berada di Kutai Lama atau Tanjung Kute. Kutai Kartanegara inilah yang disebutkan dalam sastra Jawa Negara Kertagama. Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam dan termasyhur dengan sebutan Kesultanan Kutai Kartanegara.